masih museum Perumahan Naskah Proklamasi. Ikutin kita terus ya, let's go! Manfaat Museum Proklamasi yaitu memberikan pemanduan, penyuluhan, dan pelayanan edukasi lainnya yang berhubungan dengan benda bernilai sejarah, perumusan naskah proklamasi ke seluruh rakyat Indonesia. Hal ini diwujudkan dengan turut berpartisipasi Museum Perumusan Naskah Proklamasi pada pameran kesejarahan dan hibah budaya dengan merawat kebinekaan, menjaga nasionalisme. Tempat ini adalah tempat pertemuan dengan Maeda. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo diterima oleh Laksamana Muda Tadashi Maeda di kediamannya sekitar pukul 22.00 atau lebih tepatnya jam 10 malam sepulangnya dari Rengas Dengklok. Mereka menjelaskan kepada Maeda tentang akan diadakannya pertemuan untuk persiapan menjelang Indonesia merdeka. Nah, sekarang kita berada di ruang makan rumah Laksamana Maeda, yaitu ruang untuk merumuskan naskah proklamasi. Menjelang dini hari sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat, tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo memasuki ruang makan. Mereka duduk mengitari meja makan panjang. Bung Karno mulai mempersiapkan draft naskah proklamasi, sedangkan Bung Hatta dan Ahmad Subarjo menyumbangkan pikirannya secara lisan. Setelah teks diberi judul proklamasi, dialog pertama yang dihasilkan dari kesepakatan tiga tokoh nasional itu adalah "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Kemudian kalimat kedua ditambah oleh Bung Hatta, berupa pernyataan mengenai pengalihan kekuasaan. Akhirnya selesailah konsep naskah proklamasi dengan beberapa coretan sebagai tanda pertukaran pendapat dalam merumuskannya. Setelah selesai, naskah tersebut dibawa ke Serambi Muka untuk dibacakan di hadapan para tokoh yang telah menunggu. Di ruangan ini menjadi tempat Soekarno-Hatta mengadakan rapat bersama di meja bundar. Di ruangan ini juga terdapat naskah proklamasi yang asli ditulis tangan oleh Soekarno dengan judul proklamasi. Selain itu, di ruangan ini juga diperlihatkan sewaktu Soekarno mengumandangkan proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur, dan terdapat juga foto para tokoh yang hadir dalam perumusan naskah proklamasi. Selanjutnya, ada ruangan yang dulunya digunakan untuk mengetik naskah proklamasi. Setelah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Subarjo menyepakati naskah proklamasi, mereka menyerahkannya kepada Sayuti Melik untuk mengetiknya. Di ruangan ini terdapat diorama Sayuti Melik yang sedang mengetik naskah proklamasi, ditemani oleh B.M. Diah. Sayuti Melik mengganti 3 kata dari naskah asli yang diberikan oleh Insinyur Soekarno. Di Museum Perumusan Naskah Proklamasi terdapat ruangan audiovisual. Di sini wisatawan dapat menonton sejarah perumusan naskah proklamasi yang dilakukan pada 16 Agustus di rumah Laksamana Muda Maeda. Banker ini merupakan ruang bawah tanah yang sudah ada sejak zaman Belanda dan berfungsi sebagai tempat berlindung dan evakuasi pemilik rumah. Banker ini awalnya dibangun sebagai bagian dari sistem keamanan rumah pada masa pemerintahan Belanda. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi para pejabat Belanda dari serangan bom atau ancaman lainnya. Banker ini diperkirakan pernah digunakan oleh Laksamana Muda Tadashi Maeda untuk menyimpan barang-barang berharga, termasuk dokumen kenegaraan ketika ia menjabat sebagai Kepala Penghubung Angkatan Laut dan Darat Jepang. Dikarenakan lantai 2 sedang ada perbaikan, di sini kita dapat menggunakan tab yang berfungsi untuk melihat lantai bagian atas. Tab ini bisa berfungsi juga untuk bermain dan menjawab kuis yang berkaitan dengan Museum Proklamasi. Ini kesian kesian